Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi bersama ya teman-teman ya, mengenai materi berikutnya yaitu menulis resensi. Baik, Bu Nena sudah tidak akan lagi berbicara mengenai apa itu resensi ya, karena ini kita sudah bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini langsung kepada bagaimana kita nanti akan belajar untuk mengaplikasikan teori yang sudah kita diskusikan berkenaan dengan resensi. Ya, langkah menulis resensi. Seperti biasa, ya pasti kita awali terlebih dahulu ya menulis resensi ini dengan memahami tujuan dan juga struktur dasarnya. Nah, tujuan dari penulisan resensi ini ada beberapa, tidak hanya sekedar menginformasikan isi buku saja ya, tapi juga di dalamnya kita mengulas mengenai isi buku dan juga memberikan rekomendasi apakah memang buku ini layak dibaca atau tidak begitu. Nah, struktur dasarnya sendiri ini resensi ini merupakan bagian dari teks ulasan ya. Jadi ketika seseorang itu menulis resensi, harapannya ya tulisannya ini bisa memberikan manfaat untuk bahan pertimbangan calon pembaca dalam memilih buku yang akan mereka baca, kemudian bisa mendatangkan nilai ekonomis untuk penulis resensi. Misalnya, tulisan resensi itu bisa terbit di media massa, ya, baik cetak maupun daring. Kemudian yang ketiga, sebagai promosi buku untuk penulis dan juga penerbit. Lalu kita ini ya lanjutkan ke mengenal struktur resensi ya. Yang paling atas sendiri judul. Judul resensi ini juga memiliki apa ya, semacam unsur keterikatan. Di dalam resensi, judul ini menjadi daya tarik sendiri. Jadi harus memang betul-betul dipikirkan judul apa yang memang tepat untuk resensi yang mau dibuat. Nah, judul ini harus mempunyai ikatan berkesinambungan dengan isi resensi. Judul yang menarik pasti akan memberikan nilai lebih terhadap persepsi pembaca. Ini misalnya ya, lanskap alam dan renungan Kawabata, ini yang sudah pernah kita bahas. Kemudian senandung bahasa Beni Arnas, bila pengarang sudah mati, narasi kehidupan manusia Belitung, dan seterusnya. Kemudian identitas karya, ya, jadi judul karya, ini Anda boleh ya nanti bebas untuk meresensi apapun, buku boleh ya, baik itu buku fiksi, non-fiksi, lagu, drama, film, atau karya yang lain. Silahkan nanti Anda bisa pilih. Kemudian nama pengarang ataupun kreatornya siapa, penerbit. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Apapun karya yang nanti Anda resensi itu merupakan karya resmi yang memang sudah diterbitkan. Bukan karya misalnya cerpen hasil teman, ya itu tidak. Tapi kalau cerpen hasil teman itu memang sudah diterbitkan di salah satu media, itu boleh. Ya, artinya ini karya-karya yang memang sudah menjadi milik umum, artinya sudah diterbitkan. Tahun terbit beserta cetakannya, kemudian dimensi buku, kalau ini memang bentuknya buku. Lalu harganya. Kemudian isi resensi, ya di dalamnya ini nanti berisi sinopsis, atau kalau misalnya bukan cerpen, bukan cerita, bukan novel ya, minimal ulasan singkat, ya ulasan singkat mengenai karya yang mau diresensi. Kemudian kutipan, ini ya ada unggulan serta kelemahannya. Nah, ini nanti diawali dengan pembuka dulu ya. Jadi ulasan singkatnya pengantar lah, pengantar memperkenalkan ini tuh buku apa, bukunya siapa. Nah, di dalam pengantar ini Anda boleh ya dulu pernah Bu Nena berikan contoh ya. Misalnya Anda bisa memberikan pengantar ini dari beberapa sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang pengarangnya, karena memang pengarang ini memiliki sisi keunikan di dalam kehidupannya atau mungkin hal lain yang kemudian menjadi daya tarik. Dulu sempat kita diskusikan juga ya, salah satu contoh misalnya
ketika kita ingin meresensi novel Dilan gitu. Dilan ini kan familiar ya di telinga remaja saat ini. Nah, pengarangnya itu kan dulu sempat menjadi apa ya santer isu bahwa oh ini jangan-jangan nih kisah dari pengarangnya nih, jangan-jangan ini masa muda pengarangnya ya. Pidi Baik. Nah, karena kan dulu sempat kita diskusikan juga di kelas bahwa Dilan ini ceritanya anak muda, tetapi bukan anak muda tahun 2000-an ya, tapi anak muda tahun 70-an gitu. Jadi kemudian banyak orang yang berpersepsi bahwa oh jangan-jangan ini adalah kisahnya Pidi Baik. Nah, jadi ini boleh misalnya sebagai pembuka keunikan Pidi Baik di dalam gaya bahasa penceritaannya, sudut pandang tahun dan lain-lain seperti itu bisa ya, fenomena, keunikan, keistimewaan dalam karya atau misalnya Andrea Hirata yang menceritakan kehidupan Blitong ya yang ternyata kehidupan Blitong ini tidak lepas dari kehidupannya ketika masa kecil. Nah, itu juga bisa dikaitkan bahwa cerita yang dimunculkan setting dalam apa namanya karya sastra itu merupakan cerminan masa lampau dari penulis. Itu juga boleh ya. Artinya dalam pembuka ini Anda boleh menuliskan hal apapun ya, yang hal apapun ini kemudian dikaitkan dengan apa yang mau Anda ulas, apa yang mau Anda bahas di dalam resensi Anda. Ini. Kemudian berikutnya sinopsis ya atau tadi ulasan singkat boleh jika memang bukan berupa cerita gitu. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap karya lagu, film, ya, cerpen, buku, novel, apapun nanti diberikan dulu ringkasannya. Kemudian pada bagian awal berikan orientasi ya tentang kelebihan buku ya, mungkin pernah mendapatkan penghargaan atau keistimewaan lain gitu. Lalu berikutnya sajikan analisis ya. Ini paparan tentang hal teknis di dalam sebuah karya. Misalnya Anda di sini boleh mengutip ya, mengutip beberapa kalimat itu ya atau mungkin satu paragraf lalu diulas ya, dianalisis yang kutipan yang Anda kutip ini atau Anda salin ini pastikan memiliki apa ya, menjadi fenomena atau sorotan bagi pembaca begitu. Kemudian di bagian akhir nanti bisa dipaparkan mengenai analisis nih ya, kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, kelebihan dan kekurangan suatu karya ini Anda tidak harus dari bentuk-bentuk apa ya, bentuk kebahasaan saja atau isi saja, tidak. Tapi Anda bisa mengulas dari semua hal. Misalnya jenis kertas, jenis huruf, kemudian gambar, cover, isi ya, kemudian nilai-nilai, kemudian bahasa ya. Lalu apapun itu bisa Anda analisis atau Anda ulas. Lalu penutup di sini berisi alasan kenapa sih buku tersebut dibuat ya. Kemudian kira-kira sasarannya siapa? Tepat tidak sasaran? Lalu di dalam penutup ini juga nanti Anda bisa memberikan penegasan apa sih yang buat buku ini istimewa gitu ya. Penegasan walaupun ini sudah disebutkan di bagian awal tadi ya, pada bagian awal ini bisa dijadikan sebagai penutup juga kita gagas kembali ya, dibuat semacam penegasan ulang. Kemudian di dalam menulis resensi ini ada beberapa teknik yang bisa Anda pakai. Yang pertama adalah teknik cutting and gluing ya. Cutting and gluing ini cutting ya, menggunting, gluing itu kemudian mengelem kayak gitu. Jadi istilah ini ya, teknik ini disebut sebagai teknik cutting and gluing ya karena memotong dan merekatkan saja. Jadi ini merupakan bisa saya bilang teknik cutting and gluing ini merupakan teknik yang paling mudah di dalam membuat resensi. Ya, jadi Anda bisa memotong-motong materi yang ada di dalam buku ya, yang menurut Anda itu menarik, lalu Anda salin ya ke dalam ulasan Anda. Ini kalau berlaku untuk buku-buku yang non fiksi ya, teman-teman. Kalau buku fiksi tidak bisa ya. Nah, memotong di sini memindahkan materi buku dalam artian Anda menuliskan kembali kalimat-kalimat menarik yang ditulis oleh si penulis ke dalam catatan Anda. Yang penting gitu ya, bagian yang dipotong itu benar-benar yang menarik perhatian.
dan merupakan gagasan inti yang disampaikan oleh si penulis buku. Nah, setelah cukup ya, Anda memotong-motong tadi, dicari bagian-bagian yang unik, kemudian tahap berikutnya ada gluing ya. Gluing ini menempelkan. Tapi ingat ya, tidak boleh asal gluing saja, tidak boleh asal menempelkan saja, tapi Anda harus bisa mengaitkan gagasan satu dengan yang lain, sisi menarik satu dengan sisi yang lain, begitu. Sehingga ketika nanti pembaca itu membaca resensi Anda, tidak bingung ya, tidak bingung. Jadi ada keterkaitan antara hal unik satu dengan hal unik yang lainnya. Kemudian teknik berikutnya adalah focusing ya. Di sini berkaitan dengan kegiatan memusatkan perhatian pada satu komponen yang disajikan oleh sebuah buku. Nah, memusatkan perhatian ini nanti ini bisa dikaitkan dengan satu hal yang menjadi fokus utama penulis. Jadi misalnya ya, ketika Anda ingin mereview mengenai karya Andrea Hirata, fokusnya si Andrea itu apa sih gitu ya? Pengalaman masa kecil yang ingin ditanamkan apa? Oh, semangat untuk sekolah. Nah, misalnya begitu. Semangat di tengah-tengah kekurangan. Nah, itu yang harus kemudian menjadi hal yang ditonjolkan. Jadi focusing ini merupakan satu hal yang menjadi titik tarik ya atau daya tarik utama dari sebuah karya. Yang itu kemudian dibahas terus oleh Anda, seorang reviewer atau seorang pengulas begitu. Nah, ini ya kita dapat menemukan hal-hal yang menonjol dari sebuah buku seperti tema buku. Bisa pula metode pembahas yang digunakan penulis, sampulnya, sosok pengarangnya, gaya penyajiannya, latar belakang penerbitan buku, dan seterusnya. Tadi ya, jadi Anda mencari satu titik dulu yang menarik, apa yang memusatkan, yang akan menjadi pusat perhatian pembaca, baru diulas. Kemudian berikutnya comparing ya. Jadi di sini seperti namanya compare yaitu artinya membandingkan. Membandingkan bisa membandingkan yang ada di dalam buku ya. Misalnya ketika Anda menemukan semacam tetralogi ya, tetralogi Laskar Pelangi misalnya di karya Andrea itu kan ada 4. Mungkin membandingkan antara karya satu ya, kehidupan si Ikal di dalam buku pertama, buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat itu bagaimana sudut pandangnya, bagaimana kedewasaannya, bagaimana cara si Andrea itu menggambarkannya, itu bisa ya. Atau bisa juga compare atau membandingkan dengan hal yang lain. Membandingkan dengan hal yang lain itu artinya membandingkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia nyata begitu. Apakah nilai-nilai dalam novelnya itu layak untuk kemudian dibaca atau apakah nilai-nilai di dalam novelnya itu masih lazim untuk dunia sekarang gitu ya atau bagaimana gitu. Membandingkan seperti itu bisa. Nah, lalu jenis resensi ini ada resensi informatif ya. Ini ya resensi biasa ya, resensi yang disampaikan dengan singkat, umum, nah ini pendek-pendek seperti itu. Kemudian resensi deskriptif, nah ini resensi yang membahas yang lebih detail begitu. Dan juga resensi kritis. Kalau kritis ini sudah mengulas ya secara mendalam, menilai dengan betul-betul disertai bukti ya, secara kritis dan juga objektif. Baik. Nah, di sini Bu Naina akan menunjukkan contoh ya. Ini merupakan salah satu contoh ulasan ya, resensi dari film Rumah Tanpa Jendela. Ini filmnya memang sudah agak lama ya, ini film anak-anak. Bu Naina pilih teks ini karena menurut Bu Naina ini menarik ya, nilainya menarik, kemudian cara pembahasannya menarik, dan juga di sini si penulis ulasan ini kebetulan bukan Bu Naina ya, tapi ini Bu Naina mengutip dari sumber yang lain. Ini Anda bisa melihat bagaimana jiwa kritis si penulis itu mengulas film ini ya. Jadi beliau ini menggunakan beberapa teori. Jadi ketika beliau itu mengulas ataupun mengkritisi sebuah karya,
tidak berasal dari kepala kosong ya teman-teman, tapi ada juga pemahaman dari si penulis itu yang nanti akan mempengaruhi kekritisan atau kedalaman ulasan itu. Nah, ini dari contohnya, ini dari judulnya ya. Dongeng Utopia Masyarakat Burjois. So, ini jadi judulnya aja udah berkelas ya. Dongeng Utopia Masyarakat Burjois. Ini dimulai atau diawali dengan konteks di dalam ini ya filmnya. Rumah Tanpa Jendela ini merupakan salah satu film anak-anak ya, yang di dalamnya itu tidak hanya sekedar memamerkan acting artisnya saja, tetapi di dalamnya juga ada lagu-lagu ya. Jadi disebutnya adalah film musikal gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk anak-anak gitu. Kenapa? Kok ada lagunya ya? Agar anak-anak tidak terlalu serius memikirkan apa sih nilai yang ada di film. Nah, ada hiburannya ya, musik. Nah, ini menjadi apa ya, sorotan pertama oleh si penulis. Tradisi film musikal yang dikembangkan di Hollywood mengacu pada kecenderungan film-film musikal klasik tahun 1930 sampai 1960-an. Berpaku pada hal-hal yang berlawanan, ya, oposisi biner, terutama berkaitan dengan gender, ras, agama, latar belakang, atau temperamen. Tradisi oposisi biner tampak pada film musikal anak-anak Rumah Tanpa Jendela. Film tersebut diadaptasi dari cerpen Jendela Rara, karya Asma Nadia. Kisah film tersebut terinspirasi dari model biner dalam dongeng moral berjudul The Prince and the Pauper, karya Mark Twain. Ini juga bisa ya menjadi sorotan teman-teman, ini compare ya. Jadi di sini penulis mencoba untuk membandingkan karya yang diulas itu dengan karya sebelumnya yang memiliki kesamaan bentuk, kesamaan mungkin tujuan, bisa juga mengenai kesamaan cerita, kesamaan nilai, itu juga boleh. Sang pangeran adalah tokoh Aldo, seorang laki-laki dari keluarga kaya raya dengan sindrom mental yang membuatnya mengalami penolakan dari komunitasnya. Aldo mewakili ide paradoks keluarga borjuis yang pemenuhan kebutuhan fisiknya berlebihan, tetapi jiwanya kering dan mengakibatkan dilema personal. Nah, pemilihan bahasanya ini sudah berkelas ya, teman-teman ya. Sementara itu, si miskin diawali oleh tokoh Rara, gadis cilik yang sesekali bekerja sebagai ojek payung di sanggar lukis tempat Aldo belajar. Rara tinggal di sebuah rumah tidak berjendela yang terbuat dari seng, tripleks, dan kayu bekas di salah satu kawasan pemukiman rumah kumuh. Rumah itu ditempati Rara bersama nenek, ya, Simbo, dan ayahnya. Kondisi rumah tersebut membuat Rara terobsesi untuk memiliki sebuah rumah berjendela. Sebuah impian yang harus ia bayar mahal di kemudian hari. Nah, ini pembukanya. Kemudian paragraf berikutnya di sini penulis mencoba untuk memaparkan sinopsis, tapi caranya tidak dengan tulisan sinopsis. Cerita ini diawali tidak ya, tapi ini keunikan gaya bahasa si penulis nih. Mengikuti tradisi opposite attract ya, Aldo dan Rara bertemu secara tidak sengaja dalam sebuah kecelakaan kecil. Sejak saat itu mereka bersahabat. Persahabatan tersebut bukan hanya pertemanan antar individu, melainkan pertemuan dua kutub latar belakang status sosial yang berbeda. Hal ini tergambar pada kondisi keluarga Aldo dan teman-teman Rara, antara si miskin dan si kaya. Persahabatan Aldo dan Rara tidak berjalan mulus. Ibu dan kakak perempuan Aldo menganggap teman-teman baru Aldo sebagai perusak ketenangan di rumah mereka. Sementara itu, kemewahan rumah Aldo dengan banyak jendela menularkan obsesi untuk memiliki rumah berjendela di karangan teman-teman Rara. Nah, layaknya dongeng anak-anak dalam sebuah majalah buku, film Rumah Tanpa Jendela menyampaikan ajaran moral pada anak-anak untuk menghadapi realitas sosial dalam masyarakat yang terfragmentasi dalam perbedaan. Nah, ini sudah mulai penilaian ya, baik secara struktur ekonomi sosial maupun kondisi fisik mental. Fungsi ideologis yang ditawarkan film musikal adalah resolusi dari ketakutan dan perbedaan yang diwakili oposisi biner dalam naratif. Namun permasalahan dari film musikal anak-anak adalah bahwa ia menawarkan resolusi dan dibayangkan oleh pembuat film agar bisa dipahami oleh anak-anak. Hal ini yang dimungkinkan dengan melakukan penyederhanaan.
Penyederhanaan posisi berlawanan si miskin dan si kaya terwakili oleh narasi sosial ekonomi Aldo dan Rara. Aldo si kaya memiliki banyak privilege, ya. Sementara itu, Rara mewakili narasi kemiskinan dalam segala keterbatasan materialnya. Ya, mulai dari rumah tanpa jendela, sekolah seadanya, kerja sampingan. Nah, oleh sebab itu, perbedaan si miskin dan si kaya dalam film ini adalah ia yang berpunya dan ia yang tidak berpunya. Ini nilai yang digambarkan ya. Dalam film Rumah Tanpa Jendela, sikap moral yang disarankan kepada penonton adalah bersyukur. Rara menginginkan hal yang tak mungkin menjadi miliknya, yaitu kemewahan berupa rumah berjendela. Aldo memungkinkan Rara mengakses ini dan bahkan yang lebih tinggi lagi, kolam renang, buku, krayon. Nah, namun keinginan Raya itu dimaknai sebagai keinginan yang berlebihan ketika ia dihukum dengan kompensasi dan harus ia bayar. Logika pemaknaan tersebut bekerja ketika Rara yang larut dalam kesenangan berjuis pulang untuk menemukan rumahnya habis terbakar. Simbok tergeletak koma dan ayahnya meninggal dunia. Keinginan Rara untuk memiliki sesuatu alih-alih dimaknai sebagai hasrat kepemilikan yang lumrah dimiliki semua orang, justru dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi atau mengingkari takdir, sebagai orang yang tidak berpunya. Lebih jauh lagi, kemalangan Rara tersebut digunakan sebagai pelajaran yang bisa dipetik bagi keluarga Aldo, bahwa mereka harus bersyukur atas semua yang mereka punyai. Sementara orang-orang yang tidak berpunya seperti Rara, ini ya, oleh karena itu untuk membayar pelajaran yang mereka dapat saat ini, keluarga Aldo menolong Rara dan Simboknya dengan membayarkan biaya rumah sakit serta memberikan penghidupan di villa milik mereka di luar Jakarta. Dengan begitu, mereka melakukan kewajiban membalas budi tanpa perlu mengorbankan kenyamanan dengan berbagi kepemilikan ataupun terlibat secara dekat. Dalam model utopia yang terdapat dalam film tersebut ini dikaitkan dengan judul ya, karena tadi sudah menggunakan diksi utopia, jadi harus membahas juga utopianya itu di mana, begitu ya. Dalam model utopia atau khayalan yang terdapat dalam film tersebut, anak-anak menjadi penanda dari kelahiran atau takdir manusia. Permasalahan yang dimiliki anak-anak ini diperlihatkan sebagai sesuatu yang dialami dengan lebih menekankan cara menghadapi permasalahan. Jadi alih-alih mempertanyakan penyebabnya, gitu ya. Ini ditunjukkan dalam posisi biner permasalahan Aldo dan Rara. Kekurangan pada diri Aldo yang mewakili aspek natural takdir disandingkan dengan kemiskinan Rara. Sehingga hal ini membuat kemiskinan ternaturalisasikan lewat logika pemahaman yang sama. Dan seterusnya ya, nanti ini bisa Anda baca, Anda pahami ya, dan Anda maknai untuk menjadi contoh Anda untuk mengulas ya. Anda boleh mengulas berbagai karya. Ini tadi kan contohnya film. Kemudian nanti Bu Nena akan memberikan juga contoh yang buku yang sudah diterbitkan juga. Nanti Anda bisa memilih bahasa mana yang kemudian tepat, yang bisa Anda pilih, yang Anda suka dan Anda kuasai. Yang pasti karya apapun yang Anda pilih untuk diulas ya, pastikan karya itu sudah Anda lihat, sudah Anda baca dan sudah Anda pahami isinya apa. Begitu. Lalu Anda ingin mengulas dari sudut pandang apa, juga harus Anda kemukakan ya, agar nanti memberikan pemahaman kepada pembaca ataupun yang sasarannya siapapun untuk bisa memutuskan ya, bahwa karya ini adalah karya yang bagaimana, bagus, tidak bagus, atau direkomendasikan ke hal yang lain. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih. Silahkan nanti Anda bisa lanjutkan dengan membuat resensi. Oke, begitu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di kelas sebagai pertemuan terakhir. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.